wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Pertama-tama yang saya hormati Bapak Khalid Ramdhani MPDI selaku dosen pengampu mata kuliah Ilmu Pendidikan Islam. Dan sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Nashwa Risha Putri dari kelas 3E Prodi Pendidikan Agama Islam Fakultas Agama Islam. Di sini saya akan memaparkan materi tentang peranan keluarga, pemerintah, dan masyarakat dalam pendidikan Islam. Tapi sebelum kita masuk ke dalam materinya, kita harus mengetahui apa itu pendidikan dan apa itu pendidikan agama Islam. Jadi pendidikan itu merupakan suatu bagian yang sangat penting dalam kehidupan serta kelangsungan hidup manusia. Karena sudah hakikatnya manusia itu tidak akan terlepas ya dari yang namanya pendidikan. Sedangkan pendidikan agama Islam itu merupakan ilmu-ilmu yang mempelajari tentang tingkah laku manusia, baik itu secara individual maupun secara sosial. Nah, berdasarkan nilai-nilai Islam sesuai hakikatnya, baik secara potensial fundamentalnya maupun dengan ajaran-ajaran yang membimbing seseorang untuk bisa mengembangkan potensialnya untuk mencapai kebahagiaan hidup di dunia maupun di akhirat. Nah, namun di samping hal itu, peranan keluarga, masyarakat, dan pemerintah ini dalam pendidikan agama Islam itu sangatlah penting dalam mencapai tujuan pendidikan yang efektif dan efisien. Nah, untuk kita mewujudkan pendidikan yang berkualitas ini tidak terlepas ya dari adanya peranan keluarga, masyarakat, ataupun pemerintahan. Nah, untuk yang pertama kita akan membahas tentang peran orang tua dalam pendidikan agama Islam bagi anak-anak. Nah, jadi pendidikan agama Islam itu sangat mencontoh pada perilaku Rasulullah ketika Rasulullah SAW ini membina para keluarganya dan juga para sahabat-sahabatnya. Dan Rasulullah ini sangat memberikan ruang bagi para pengikutnya ini untuk bisa mengembangkan cara mendidik selama cara tersebut itu sesuai dengan prinsip ajaran agama Islam. Dan dalam konteks ini, orang tua memiliki peranan penting dalam pendidikan anak, sebagaimana dalam hal firman-Nya Al-Quran surah At-Tahrim ayat 6. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naran. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Nah, ayat ini tuh mengandung pesan ya bagi para orang tua untuk menjaga dan mendidik keluarganya itu agar terhindar dari keburukan. Dan pendidikan agama di lingkungan keluarga itu merupakan bagian dari upaya orang tua untuk menjaga anak-anaknya. Dan ada peran orang tua dalam pendidik agama Islam yang dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama itu sebagai pendidik keluarga dan sebagai pelindung keluarga. Mari kita bahas yang pertama, yaitu orang tua sebagai pendidik keluarga. Nah, jadi keluarga itu kan merupakan institusi pendidikan pertama dan yang paling utama bagi seorang anak, yang dimana pendidikan ini diberikan di lingkungan keluarga yang akan membentuk dasar kepribadian dan karakter anak. Nah, ada beberapa metode pendidikan yang dapat diterapkan oleh orang tua untuk membentuk akhlak yang baik pada seorang anak. Yang pertama itu mendidik dengan adab, pembiasaan, dan latihan. Nah, orang tua ini perlu menanamkan nilai-nilai agama melalui pembiasaan, seperti melatih anak untuk sholat, membaca Al-Quran, berpuasa, dan menerapkan sikap yang jujur dan sopan santun. Dengan kita para orang tua nih, atau calon-calon orang tua, kita mengajarkannya itu secara berulang-ulang dan konsisten, agar anak ini akan terbiasa dengan melakukan kebaikan dari sejak dini hingga nanti ketika dewasa. Nah, yang kedua, mendidik dengan keteladanan, yang dimana anak-anak ini belajar dengan meniru. Nah, oleh karena itu, orang tua ini harus menjadi teladan yang baik bagi seorang anak, seperti mencontoh perilaku Rasulullah SAW, seperti bersikap ikhlas, sabar, jujur, dan rendah hati, yang nantinya itu akan menginspirasi anak ini untuk memiliki akhlak yang mulia. Nah, penting juga bagi para orang tua untuk memperkenalkan kisah-kisah hidup Rasulullah SAW agar anak ini memiliki panutan dalam hidupnya dan akan mencontoh dari
perilaku-perilaku yang telah Rasulullah SAW lakukan. Nah, terus yang selanjutnya ada mendidik dengan nasihat, yang dimana orang tua ini sebaiknya memberikan nasihat dengan cara yang lemah dan lembut gitu, lemah lembut dan kasih sayang. Nah, nasihat yang baik dapat membimbing anak untuk menghindari keburukan dan menjalani kehidupan yang lebih bermanfaat. Dalam Quran surat Qaf ayat 37, Allah Subhanahu wa taala ini telah mengingatkan ya bahwa peringatan yang penuh kasih sayang akan diterima oleh orang-orang yang memiliki hati yang terbuka. Nah, lalu yang kedua, orang tua sebagai pemelihara dan pelindung keluarga. Jadi selain sebagai pendidik, orang tua juga berperan penting sebagai pelindung keluarga, yang dimana mereka ini memiliki tanggung jawab atas keselamatan dan kebahagiaan anak-anaknya. Seperti yang dikatakan oleh Quraisy Shihab, bahwa peran orang tua itu adalah untuk menciptakan rumah sebagai tempat yang menyenangkan bagi seluruh anggota keluarganya. Nah, Nabi Muhammad SAW juga telah mengingatkan bahwa orang tua untuk menjaga keluarga dari api neraka dengan mendidik mereka untuk selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Jadi, peran orang tua dalam pendidikan agama Islam ini sangatlah besar, yang dimana dengan melalui pendidikan yang diberikan oleh para keluarga, anak akan tumbuh dengan akhlak yang baik dan nilai-nilai agama Islam yang kuat. Nah, jika peran ini kita jalankan di kehidupan sehari-hari kita, dijalankan dengan baik gitu, maka insya Allah akan tercipta generasi yang berakhlak mulia dan bermanfaat bagi masyarakat. Terus ada peran dan kebijakan pemerintah dalam pendidikan Islam di Indonesia. Jadi pemerintah ini memiliki peran penting juga nih dalam pendidikan Islam, mulai dari regulasi, pengawasan, hingga ke dukungan keuangan. Nah, jadi sejak awal kemerdekaan, pendidikan agama Islam di sekolah negeri ataupun swasta ini mendapat perhatian melalui bantuan pemerintah. Nah, kebijakan ini diperkuat pada era Orde Lama dan juga Orde Baru dengan menetapkan pendidikan agama sebagai mata pelajaran yang wajib di setiap jenjang sekolah. Nah, pada era reformasi, kebijakan otonomi daerah itu mengalihkan pengelolaan sekolah umum ke otoritas lokal. Nah, sedangkan madrasah tetap di bawah Kementerian Agama. Jadi meskipun banyak kebijakan yang mendukung pendidikan Islam, realitasnya daya tarik dan posisi keseimbangan lembagaannya itu masih sering dipandang sebagai subsistem dalam pendidikan nasional. Nah, pemerintah diharapkan untuk terus meningkatkan kualitas pendidikan Islam agar lebih diterima dan berdampak luas bagi masyarakat. Nah, selanjutnya peran masyarakat dalam pendidikan agama Islam. Nah, peran masyarakat ini sangat memiliki peran penting juga dalam mendukung pendidikan agama Islam, terutama dalam menghadapi tantangan modern yang mengubah pola belajar dan interaksi keagamaan. Nah, berdasarkan Undang-Undang Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003, peran masyarakat dalam pendidikan agama Islam ini dapat diwujudkan melalui beberapa cara. Yang pertama ada penguatan learning society. Nah, masjid, musola, dan lembaga non-formal lainnya itu dapat difungsikan sebagai fungsi pusat pembelajaran Islam bagi masyarakat sekitar gitu. Nah, yang kedua ada partisipasi di komite madrasah sekolah. Nah, masyarakat ini dapat ikut aktif di komite sekolah ataupun madrasah gitu untuk meningkatkan kualitas pendidikan, termasuk dalam hal perencanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan agama. Yang ketiga ada dukungan program pendidikan agama, di mana masyarakat itu dapat mendukung program pendidikan agama di sekolah, misalkan dengan mendorong sekolah untuk menyediakan jam tambahan untuk pembelajaran Al-Quran atau praktik ibadah. Nah, dukungan-dukungan ini tuh bisa membantu membangun karakter religius siswa ini di sekolah untuk menanamkan sikap-sikap yang religius maupun di sekolah umum ataupun di sekolah madrasah. Nah, yang keempat ada pendirian lembaga pendidikan agama berbasis mutu. Jadi masyarakat dapat mendirikan atau mengembangkan lembaga pendidikan agama yang berkualitas. Nah, hal ini bertujuan untuk meningkatkan mutu pendidikan agama Islam sehingga tidak dipandang sebagai pendidikan yang nomor 2. Nah, jadi kesimpulannya, pendidikan agama Islam itu sangat penting untuk membentuk generasi yang berkualitas dan berakhlak mulia. Nah, hal ini sangat memerlukan sinergi antara keluarga, masyarakat, dan pemerintah agar berjalan secara efektif. Nah, dengan dukungan dari ketiga pihak ini, pendidikan agama ini mampu menghasilkan individu yang tidak hanya cerdas, tetapi juga memiliki karakter yang islami. Nah, siap menghadapi tantangan dan juga mampu mencapai kebahagiaan di dunia ataupun di akhirat. Baik teman-teman, sekiranya itu saja pemaparan materi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.